Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Waluko di channel saya. Nah saudara, di video ini saya akan share sesuatu kepada saudara tentang bagaimana saudara bisa memilih gereja yang benar. Saudara, ketika saudara pindah keluar kota atau keluar daerah, kemudian saudara memiliki pilihan, di gereja mana saya harus bersekutu. Nah, kira-kira apa yang saudara cari dari sebuah gereja ketika hendak memilih sebuah gereja? Apakah ada tempat parkirnya? Bentuk gedungnya? Apakah cara berkhotbah pendetanya yang berapi-api, yang lucu, yang serius, yang berwibawa? Apakah tentang bagaimana musiknya, song leadernya, rame atau sepi gerejanya, atau ada AC-nya atau tidak, anggotanya ramah atau tidak? Pernahkah saudara berpikir apa hal utama yang sangat menentukan gereja itu benar atau tidak? Ataukah saudara hanya orang yang ingin memuaskan diri sendiri saja? Yang penting saya senang, saya mau gereja itu. Kalau saya nggak senang, saya nggak mau. Apakah kebenaran itu hanya ditentukan oleh perasaan saudara? Saudara, sebenarnya ketika kita harus bergereja, apa yang harus kita cari yang paling utama saat kita hendak bergereja? Nah, untuk menjawab ini, biar saya bantu. Kalau saudara mau cari gereja yang benar, yang pertama, alasan yang pertama, ciri yang paling utama gereja yang benar ialah saudara harus melihat bagaimana gereja itu, bagaimana jemaat gereja itu memperlakukan firman Allah, yaitu Alkitab, di dalam gereja itu. Saudara harus melihat bagaimana otoritas Alkitab di dalam gereja tersebut. Saudara harus melihat bagaimana mereka percaya tentang kitab suci, bagaimana cara mereka melihat kitab suci, apa yang mereka mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara harus melihat bagaimana Alkitab digali untuk memberi terang kepada mereka lewat mimbar mereka dan lewat ajaran mereka. Saudara harus melihat bagaimana pendeta mereka mengajarkan isi Alkitab kepada mereka. Saudara harus ingat, segala sesuatu yang berlangsung dalam gereja harus berdiri di atas pemahaman yang tepat dari firman Tuhan. Harus berdiri di atas teologi yang sangat akurat sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara, jangan saudara kira semua gereja yang pakai Alkitab adalah gereja yang benar. Jangan saudara, karena banyak gereja yang memang pakai Alkitab, tapi pendetanya lebih berotoritas dibanding Alkitab. Ada gereja yang jemaatnya lebih mendengarkan apa kata pendetanya lebih daripada apa kata Alkitab. Ada gereja yang sudah sangat mengkultuskan pendetanya. Pokoknya apa yang pendeta kami katakan itu pasti benar. Apalagi pendeta yang suka bilang, Tuhan berbicara kepada saya sewaktu saya penyembahan. Waduh, mana ada Tuhan melanggar batas firman-Nya di dalam Alkitab? Bagaimana dia tahu itu suara Tuhan? Bukankah itu hanya suara hatinya? Bagaimana dia tahu? Pernahkah saudara berpikir demikian? Apalagi pendeta yang sudah mengajarkan jemaat bukan lewat Alkitab, tapi lewat penglihatan, lewat mimpi-mimpi, nubuat-nubuat. Waduh, itu bahaya saudara-saudara. Ya, bahaya kalau pendeta gereja itu sudah seperti itu. Kita harus lihat kata Paulus dalam Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi saudara, Tuhan hanya berfirman kepada orang Yahudi. Tak ada Tuhan mau berfirman kepada umatnya lewat seseorang yang bukan Yahudi. Jadi aneh kalau ada pendeta orang Indonesia yang bilang, Tuhan berfirman kepada saya. Waduh, Tuhan sudah mengikatkan firman-Nya di dalam Alkitab. Roh Kudus sudah mengikatkan dirinya di dalam Alkitab. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, ingin belajar tentang kehendak Tuhan, bacalah Alkitab. Kita lihat juga dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab,
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ayat adalah jawaban Yesus kepada iblis ketika iblis mencoba Yesus. Saudara lihat, Yesus saja dalam menjawab iblis mengutip Alkitab. Yesus sendiri yang adalah firman kehidupan sangat menghargai otoritas Alkitab, yaitu Taurat pada saat itu. Kita juga baca dalam Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saudara lihat, dalam ayat ini, Yesus pun tidak mau mengatakan sesuatu ajaran dari dirinya sendiri, tapi harus sesuai dengan atau berasal dari ajaran Sang Bapa yang mengutus Yesus. Jadi sangat bahaya jika ada gereja yang pendetanya suka berkhotbah tidak dari penggalian Alkitab yang baik, tetapi hanya dari pemikiran-pemikiran sendiri, dari hati sendiri, penglihatan, nubuat. Wah, ini bahaya. Alkitab jadi tidak berotoritas di dalam gereja tersebut. Saudara harus ingat, hati manusia itu licik dan jahat. Yeremia 17 ayat 9a mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi saudara, bahaya kalau pendeta hanya berkhotbah sesuai dengan apa yang hatinya inginkan. Kita juga melihat dalam Roma pertama ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Paulus mengatakan bahwa hati orang-orang yang meskipun mengenal Allah, tapi mereka hanya mau berdasar pada pikiran mereka sendiri, berdasar pada hati mereka sendiri. Jadi bahaya sekali lagi kalau ada gereja yang pendetanya suka berkhotbah dari apa yang hatinya inginkan saja. Nah, saudara, jadi sudah saya peringatkan, hati-hati dalam memilih gereja, hati-hati dalam memilih persekutuan. Hal yang pertama yang harus dilihat adalah, yang pertama ialah bagaimana otoritas Alkitab di dalam gereja tersebut. Hal yang kedua yang harus saudara lihat dari sebuah gereja ketika saudara hendak bersekutu di sana ialah saudara harus bertanya apa yang gereja tersebut pahami tentang Roh Kudus. Sekali lagi, apa yang gereja tersebut pahami tentang Roh Kudus. Banyak sekarang gereja sangat mengagung-agungkan Roh Kudus, tapi mereka tidak mengerti apa fungsi dan pribadi dari Roh Kudus di dalam Alkitab yang sudah dijelaskan. Banyak gereja yang salah dalam mengenal Roh Kudus. Mereka memahami Roh Kudus dari segi yang salah, yaitu memberikan kesembuhan, memberikan kepuasan hati, nangis-nangis, jatuh-jatuh, kerasukan, dan sebagainya. Saudara-saudara, mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang salah dalam memahami apa kata Alkitab tentang Roh Kudus. Jika kita membaca Alkitab, tugas dari Allah Roh Kudus adalah untuk bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, gereja yang punya kuasa Roh Kudus bukan gereja yang pendetanya bisa buat mujizat, bukan gereja yang nangis-nangis kencang-kencang, yang kalau nyanyi udah kayak orang gila. Bukan, saudara. Gereja yang punya kuasa Roh Kudus adalah gereja yang sangat jarang berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Tapi gereja itu akan sangat sering berbicara tentang Kristus, tentang firman Kristus. Gereja itu akan sangat menekankan pendalaman firman Tuhan. Kristus adalah firman yang hidup. Firman adalah Kristus. Kita baca di Yohanes 1, mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjelma menjadi manusia, dan seterusnya. Jadi Kristus adalah firman, dan firman itu telah dijelaskan secara tuntas di dalam Alkitab. Semua yang tertulis dalam Alkitab adalah firman, firman yang berbicara tentang Kristus. Saudara akan melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua berbicara tentang Kristus. Roh Kudus akan memimpin orang untuk mendalami firman Tuhan, Alkitab, dan membawa orang itu pada pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi sekali lagi, gereja yang benar dalam doktrin Roh Kudus adalah gereja yang sangat jarang berbicara mengenai pribadi Roh Kudus. Tapi gereja itu akan sangat sering berbicara tentang isi Alkitab dalam rangka meninggikan Kristus, dalam rangka menyatakan kehendak Kristus bagi jemaat. Nah, saudara,
Sebenarnya ada banyak lagi dalam mengetahui gereja yang benar. Poin berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Tapi dua hal ini sudah menjadi dasar yang sangat kokoh, yang sangat cukup bagi saudara untuk menentukan gereja mana yang benar. Poin-poin yang lain sudah lebih spesifik ke doktrin-doktrin praktik tertentu. Saya akan jelaskan di kemudian hari. Tapi saya percaya lewat dua dasar ini, saudara sudah bisa melihat gereja saudara sendiri. Saudara bisa berhati-hati dalam memilih persekutuan atau dalam memilih gereja. Sekian video dari saya Patrick Smith undur diri. And until next time, God bless you.